Salam guys semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda. Kali ini kita akan membahas video lanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah bahas itu tentang cara penggunaan shifter untuk pemula ya. Untuk yang belum lihat atau belum nonton, nanti bisa lihat videonya dari link sebelah sini atau sebelah sini lah ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang drifter yang ada di sini. Tapi sebelum itu, pembukaan dulu. Oke, di sini kita seperti yang di video selanjutnya sudah kita kasih, itu kan kita punya satu unit road bike ya, dan cara penggunaan shifternya itu di bagian sini ya. Ini shifter dan brake itu kan digabung ya, jadi ini yang disebut dengan drifter. Nah, drifter ini nggak melulu yang pakai dropper kayak gini ya, ini kan istilahnya dropper gitu ya. Nah, pokoknya drifter itu semua yang brake dan shifternya itu nyatu ya. Nah, sekarang pengoperasian untuk drifter yang biasa ada di road bike kayak gini, beda jauhkah penggunaannya dengan yang di MTB gitu kan, karena yang di MTB kan kayak gini ya megangnya. Nah, kalau misalkan untuk yang di sepeda balap ini seperti ini ya. Teman-teman, kalau untuk yang pemula atau baru pertama kali menggunakan road bike, itu pasti bakalan agak canggung ya ketika megang shifter, kemudian handle-nya kayak gini nih ya. Nah, cara pengoperasiannya nih, untuk brake-nya dulu. Itu brake-nya, kebanyakan dari yang menggunakan drifter kayak gini, handle drifter kayak gini, itu dia nariknya ke belakang kayak gini. Ini untuk brake atau ngerem ya. Ini kebetulan yang sebelah kirinya rem depan nih. Nah, jadi ditarik kayak gini. Jadi tergantung kekuatan teman-teman nih. Mau pakai 2 gitu kan, mau pakai 3 atau mau pakai 4-4-nya juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini biar megangnya mantap ya, ini dipegang kayak gini, pegang di sini 2 itu nggak masalah. Cuman nanti settingannya di remnya itu juga dibikin enteng aja lah ya, kayak gini tuh. Jadi untuk rem belakang tarik kayak gini, itu untuk brake-nya ya. Jadi ada, kalau untuk yang di jadul, sepeda road bike jadul itu kan biasanya ada 2 dia untuk tuas remnya. Ada yang di sini di bagian drifter sini. Nah, ada juga yang di bagian sini. Itu bisa 2, tapi kalau untuk yang modern kebanyakan udah tinggal kayak gini, dia nggak double tuas lagi, jadi cuman kayak gini nih, itu ngeremnya kayak gini. Jadi harus benar-benar fix kayak gini, dan kita juga membiasakan diri untuk megang drifternya itu kayak gini ngeremnya ya. Oke, di dalam shifting itu perpindahan gigi itu ada dua ini ya, dua hal gitu kan. Yang pertama kita shifting up dan shifting down ya. Nah, kalau untuk yang shifting up itu kita ngelakuinnya kayak gini nih, didorong ke sebelah sini, nanti dia ada bunyi. Nah, kalau teman-teman dengerin nih sampai bunyi. Ini untuk gear yang belakang ya, atau untuk mindahin RD gitu, mindahin rantai belakang. Kemudian itu untuk shifting up-nya. Kalau untuk shifting down-nya itu gimana? Nah, sebelah sini. Perhatikan di sini ada tuas kecil yang dia nyatu ke sini. Ini untuk shifting down-nya. Ya, pencet kayak gini, ada akan bunyi lagi. Nah, tuh ya, nanti kita lihat ke belakang. Ini jadi naikinnya itu didorong ke sini, terus untuk menuruninnya itu pencet yang ini ya. Makanya kalau misalkan teman-teman pakai 2 jari itu bisa mindahin untuk pakai 2, kemudian nurunin cukup pakai yang jari tengah sini, pencet kayak gini ya, gitu ya. Kalau yang 4 juga terserah mau pakai jari manis atau gimana. Jadi kebanyakan yang modern, road bike modern udah kayak gitu semua ya. Nah, tapi ada juga road bike yang dia di periode kapan gitu, shifting up-nya itu dia masih dari sini ya, dari sini. Tapi untuk shifting down-nya itu dari jempol sini. Jadi ada tuas di sini, nanti dipakai jempol, klek gitu. Ya, jadi sama kayak di MTB yang dia pakai finger dan juga pointer sama thumb gitu. Nah, kalau ini kan udah middle sama pointer semua. Kalau yang itu dia pointer, kemudian di sininya ada shifter yang di sininya nih. Apa sih tombol untuk yang di sini untuk nuruninnya gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru nyoba,
jangan kagok lah ya, atau istilahnya tuh ribet, jangan ribet kayak gitu. Pindahin itu ke sini semua, kemudian untuk ada tuas yang kecil pindahinnya di situ. Kalau misalkan masih ada yang pakai mindahinnya pakai yang bagian jempol, itu nanti untuk shifting downnya di situ. Ini kan untuk yang RD ya. Nah di sini untuk yang FD. Nah untuk yang FD itu kebanyakan yang masih mekanik atau yang masih menggunakan tali sling kayak gitu ya, sling baja atau besi itu ya, yang pakai ini, yang belum pakai wireless. Itu salah satu kelemahan di mindahin di FD itu adalah dia nggak langsung pindah. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya pribadi, dia itu coba nanti latihan cara mindahinnya itu yang benar-benar langsung pas gitu kan, mindahin benar-benar presisi itu segimana gitu kan. Karena kadang kita mindahin ngasal kayak gini itu dia nggak langsung pindah gitu ya. Jadi harus benar-benar nanti dicek di sepeda teman-teman masing-masing itu mindahinnya segimana gitu ya. Nah kalau misalkan lebih dekat nih, di sini ada 2 bunyi ya. Nih, yang pertama. Nah, itu dia belum naik. Tapi kalau misalkan kita dorong lebih jauh, nah, ada bunyi yang kedua. Ya. Itu baru naik yang di bagian FD-nya, gitu ya. Nah, lang ya. Jadi nih. Nah, itu dia belum langsung naik untuk FD-nya karena FD kan butuh power yang cukup lumayan juga gitu ya kalau yang masih pakai sling. Kalau misalkan agak jauh, nah, bunyi 2 kali. Tapi mencetnya yang ini untuk shifting down-nya cukup 1 kali. Karena kan ini cuma 2 speed ya. Tuh, perhatiin. 1, itu dia belum pindah. Kita pindahin untuk yang agak jauh. Nah, ada bunyi lagi, baru dia pindah full. Jangan ini kita lagi buru-buru, mindahin segini doang dia nggak bakal naik. Gitu. Perlu diperhatikan juga kalau mindahin gear itu atau shifting itu harus dilakukan ketika sambil goes ya. Sambil digoes pedalnya, soalnya kalau nggak gitu takutnya ada kegagalan operasional. Sampai-sampai nanti dia macet di bagian FD atau RD dan itu bikin rantai putus atau FD-RD-nya patah gitu ya. Kemudian di drop bar itu kan ada 3 pegangan lah ya. Secara umum ada 3 pegangan, 1 di sini, 1 di sini gitu kan. Kemudian 1 di bagian bawah sini ya. Untuk penggunaannya sama. Kalau misalkan teman-teman bisa 3 ya pakai 3 kayak gini. Kalau misalkan cukup 2 kayak gini. Jadi nanti pas sprint itu kan akan ada waktunya buat istilah di sepeda balap tuh apa ya namanya, dancing ya, atau dancing mah joget ya, tapi ya itu istilahnya untuk sepeda balap ketika kita goes nggak di atas pedal itu kita pasti megang yang ini atau yang ini juga bisa. Kalau misalnya untuk sprint biasanya megang yang ini, kemudian mindahinnya pakai 2 jari ini ya, biar lebih bertenaga. Pindahin 1, turunin, pindahin, turunin gitu ya. Tuh, begitu juga yang ini. Ingat, kalau misalkan masih pakai kabel, itu biasanya nggak serta-merta kita mindahin tanpa tenaga kayak gini dia udah pindah, gitu ya. Harus kayak ada, ya tergantung grup setnya juga ya. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian udah beli, dicek ini panjangnya segimana ketika kita mau mindahin. Ini kan segini nih dia baru pindah. Tapi kalau misalkan kita mindahin segini, dia belum pindah, ya. Tuh, jadi harus beneran tok gitu. Gitu. Nah, di kemarin juga kita udah bahas di review sepeda Stratos ini. Di sini kan ada setelan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sambil jalan sambil goes itu kan ininya kurang presisi, bisa sambil diputar di sini. Ya. Ini kan adjusternya di sini. Jadi bisa sambil diputar di sini, disesuaiin gitu kan. Nah, ini kan 1 jalur rem, 1 jalur shifter kan. Nah, ini bisa diputar untuk dia nyesuaiin. Kita nyesuaiin dari shifternya ini supaya ketika dipindahin itu dia pas atau presisi. Jadi pas kita pindahin ceklek itu langsung pindah. Nah, itu oke berarti settingannya. Tapi kalau misalkan belum pas, bisa disetting dari sini gitu ya. Kalau FD atau front derailleur itu gigi depan itu hanya bisa dipindahin dari sini. Sedangkan RD itu bisa juga di setel dari belakang. Ada 2 pilihan opsi adjusternya ya. Iya, gitu ya. Itu aja sih. Coba teman-teman sambil lihat aja sini, kita pindahin ya. Nah, tadi kan untuk yang FD saya bilang kalau kita mindahinnya setengah doang dia nggak naik ya. Oke, rem nih, kalau misalkan kita mindahinnya 1 klik doang tuh dia, diperhatikan di sini, ini kan settingannya kayak gini ya. Kalau kita mindahin setengah doang dia gitu doang, nggak sampai naik. Tapi kalau misalkan kita full tuh naik ya. Nih kalau misalkan kita mindahin full nih langsung nih. Tuh ya, naik. Tuh, kita coba sambil
Nah, kita turunin dulu. Kemudian kalau misalnya lagi ngebut langsung naik kayak gitu. Wah, ini belum setel lagi. Ya, jadi kayak gitu. Turunin. Tuh. Kalau turunin sih itu satu kali pencet dia langsung naik. Tapi kalau untuk naikin harus benar-benar sampai pas gitu, sampai ujung dari inian drifternya. Ini kita lelepin dulu aja. Oke. Ya. Itu untuk yang FD. Itu. Ya. Nah, sekarang yang untuk yang RD. Nah, bagian situnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada adjuster tambahan ya. Nah, sini itu bisa diputar maju atau mundur gitu kan, ke luar atau ke dalam. Ini juga nentuan kepresisian dari ini. Oke, kita coba putar. Sepertinya enak. Naik. Tuh. Enak banget ya. Jangan lupa ketika teman-teman lagi nyeting itu HN dan juga L-nya itu dipasin supaya dia nggak masuk ke dalam jari-jari sini rantainya atau lepas ya. Kemudian nuruninnya. Tuh. Nah, kalau untuk yang RD ini kita bisa juga cepet sih. Kalau misalkan udah tanjakan di depan mata gitu kan, kita udah nggak ada jarak lagi, pengen kayuhannya lebih ringan. Nah, kalau settingannya pas, kita bisa ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau settingannya nggak pas, biasanya ada kerok gitu. Ya, turunin. Oke. Itu untuk drifter, penggunaan drifter dari yang ini. Ingat juga ya, jadi ada beberapa tipe tadi. Ada yang misalkan kayak gini. Oh iya, untuk tipenya sendiri drifter itu ada yang pakai 2 tuas di jari telunjuk dan tengah ini. Ada yang dia cuman satu kayak gini, 1 tuas ini tapi untuk dua fungsi gitu kan. Jadi ini sama ini nyatu, tapi ketika dia setengah doang itu jadi turun. Ada juga yang pakai di sini, kemudian ada juga yang bagian jempol. Jadi sejauh ini sih cuman ada 3. Untuk yang pakai wireless itu kurang lebih sama kayak ini. Oke, itu aja untuk penggunaan shifter bagi yang drifter ya. Bagi yang belum pernah nyoba, silahkan ditonton ini sampai selesai. Dan itu aja ya. Jangan lupa kalau teman-teman belum subscribe, langsung subscribe. Kemudian komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan juga di like kalau kalian suka terhadap video ini. Dan share ke orang-orang yang menurut kalian info ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.